Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Ica Rizky kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show Kesehatan Stetoskop. Seperti biasa saya tidak sendiri pemirsa pada malam hari ini, karena saya ditemani oleh dua orang dosen ataupun staf pengajar dari jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Di sebelah kanan saya ada Ibu Tarsikah SSTM Kep. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Ica. Baik, dan di sebelah kanannya lagi ada Bapak Ardi Panggayu SKPM Kes. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik, dan pada malam hari ini pemirsa, kita khusus akan membicarakan mengenai kanker serviks. Kanker serviks ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Ibu Tarsikah. Ya. Mungkin pemirsa di rumah masih ada yang bertanya, karena kanker serviks ini sendiri penyakit yang sebenarnya sudah tidak langka lagi ya Bapak dan Ibu ya. Sudah sangat umum. Baik, Ibu Tarsikah, kalau kita berbicara tentang kanker serviks, Ya. penyebabnya apa Bu? Seorang wanita bisa terkena kanker serviks? Baik, penyebab kanker serviks itu sendiri adalah virus ya Mbak Ica. Jadi virus itu namanya HPV atau Human Papillomavirus. Virus ini memang dia melekat di kulit ya. Tapi biasanya di kulit daerah kelamin ya tadi ya. Jadi daerah genitalia. Jadi penularannya memang biasanya karena kontak seksual atau seks intercourse ya, jadi hubungan kelamin ya. Jadi memang itu bisa menular. Jadi penyebabnya adalah virus HPV atau Human Papillomavirus. Khususnya dari beberapa hasil penelitian, penyebab itu virusnya ada bermacam-macam tipe ya, tapi yang dikatakan dia bisa menyebabkan kanker serviks itu adalah jenisnya tipe 16 dan 18 ya, itu sekitar. Baik, tipe 16 dan 18 ya. Baik. Mungkin saya beralih dulu ke Pak Ardi Pak. Untuk virus ini sendiri, selain melalui hubungan, kita bisa mengatakan hubungan seksual ya Bu ya, faktor lain yang menyebabkan virus ini bisa lebih cepat berkembang biak Pak Ardi? Iya, yang pasti seperti yang sudah diutarakan sama Bu Tarsikah tadi kan, kanker serviks itu cenderung dikelompokkan dalam penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual atau sexually transmitted disease. Nah, pada prinsipnya semua wanita bisa mengalami ini, tetapi ada beberapa faktor risiko memang yang berkaitan dengan kanker serviks itu, yaitu daya tahan tubuh yang rendah dari wanita, kemudian berganti-ganti pasangan seks, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini menjadi budaya Indonesia ya. Menikah terlalu dini, di bawah usia 18 tahun. Itu penting karena ternyata hasil suatu penelitian bahwa wanita yang usianya masih di bawah 18 tahun itu memiliki struktur serviks atau leher rahim ya, itu belum stabil, sehingga kalau itu mengalami kontak dengan bagian dari semen, dari sperma ya, kalau melalui hubungan seksual itu bisa mempercepat pembelahan dari sel-sel serviks atau leher rahim itu, dan itulah yang menjadi cikal bakal untuk terjadinya kanker serviks tadi. Ya. Baik Pak, kalau berbicara mengenai menjaga sanitasi organ genitalia wanita, apakah kurangnya menjaga kebersihan juga bisa menyebabkan munculnya kanker serviks? Iya. Satu hal yang penting juga, yang ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian sivitas kesehatan ya, itu penggunaan, salah satu contoh penggunaan soft tag ya, atau pembalut wanita itu jarang menjadi perhatian. Ternyata ada beberapa hasil penelitian itu ada kandungan yang bisa membahayakan kesehatan reproduksi wanita. Untuk dan penggunaan itu pembalut itu sendiri. Wanita, ya. Baik, kalau kita berbicara, karena ini tidak mungkin dihindari untuk penggunaan pembalut ini sendiri ya Bapak dan Ibu. Hal apa yang paling menyebabkan, kalau kita berbicara dari pembalut tadi, bagaimana bisa menularkan atau menyebabkan terjadinya kanker serviks? Itu tidak secara langsung. Ya, tidak secara langsung. Memang itu menjadi
faktor yang mempermudah seseorang wanita mengalami keputihan. Nah, keputihan itu memiliki risiko yang tinggi untuk kena kanker serviks karena dinding dari serviks atau mungkin vagina itu menjadi mudah terkena infeksi. Baik. Ya, mudah terkena infeksi itu intinya, sehingga akan mengurangi daya tahan tubuh dari wanita itu. Baik, kita masih berbicara dalam konteks penyebab dari kanker serviks Bapak dan Ibu. Kalau misalnya penggunaan dari sabun pembersih, kan sekarang banyak sekali dijual untuk wanita, apakah juga bisa berpengaruh menyebabkan kanker serviks? Mungkin Bu Tarsika. Baik, terima kasih Mbak Ica. Begini, penggunaan sabun pembersih itu sebenarnya tidak diperlukan ya. Tidak diperlukan. Tidak diperlukan karena kita tahu kondisi kesehatan organ genitalia seorang perempuan itu kan dipertahankan dengan yang namanya kadar keasaman yang itu ada beberapa baksil ya, Bacillus thuringiensis namanya, yang itu akan hidup ya, akan berkembang biak dengan baik, yang itu akan menjaga agar lingkungan organ genitalia itu tetap tidak mudah terjangkit infeksi dengan suasana yang asam. Ketika seseorang perempuan itu mempunyai kebiasaan menggunakan sabun pembersih wanita, itu karena dia akan cenderung merubah lingkungan daerah genitalia itu menjadi lebih basah, sehingga akan mengurangi ya, akan mengurangi jumlah istilahnya flora normal yang baik, sehingga kita tahu fungsi flora normal itu kan menjaga keasaman agar menghindari infeksi atau beberapa kuman itu akan mati pada daerah dengan yang asam. Tapi ketika dia secara teratur mendapatkan sabun pembersih itu menjadi basah, sehingga keasamannya menurun menjadi basah, sehingga dia mudah menjadi infeksi. Jadi pemakaian secara teratur sama sekali tidak ada anjuran disarankan. Mungkin Bu Tarsika untuk penggunaan seperti itu, karena mungkin pemirsa di rumah saat ini ada yang mengkonsumsi sabun pembersih tersebut. Menggunakan sabun-sabun itu sebenarnya kalaupun kita memilih menggunakan itu kan tidak dianjurkan tiap hari, hanya beberapa hari tertentu yang dikatakan memang pada waktu-waktu tertentu ada pengeluaran sekret atau lendir yang memang cenderung meningkat pada seorang perempuan, misalnya menjelang men yang akan datang ya, misalnya menjelang men 1 minggu menstruasi ya atau haid itu biasanya ada peningkatan, itu mungkin bisa, tapi itu juga tidak sehari 2 kali. Dari beberapa penelitian memang ada yang itu bahan atau yang memang bisa lah, walaupun saya tidak menyarankan itu mengandung laktik asid ya. Memang itu dari kandungan laktik asid itu sendiri memang dia bisa mempertahankan mirip lah dengan kondisi keasaman dari flora normal, perlindungan pada lingkungan genitalia perempuan itu sendiri ya, dari vagina ya. Jadi memang ada, walaupun mungkin di pasar memang agaknya sedikit lebih mahal, tapi itu pun juga tidak dianjurkan tiap hari, karena memang sebenarnya untuk menjaga kebersihan itu tidak satu-satunya memakai sabun itu ya. Caranya sederhana saja, misalnya kalau seorang perempuan itu karena ini daerah tropis, otomatis minimal lah misalnya berganti pakaian dalam berapa kali, minimal itu kan 2 kali. Terus kalau misalnya pada hari tertentu itu ya pasti lebih dari 2 kali ya, dalam pada kondisi lembab. Karena apa? Dijaga agar jangan sampai lembab, karena kalau sudah lembab itu akan mudah terinfeksi tadi ya. Iya, gatal terus apa, sehingga itu akan sebenarnya dari situ saja. Kemudian bagaimana cara cebok yang benar, mesti yang betul tuh arahnya kemana. Nah ini juga mungkin perlu dijelaskan ke pemirsa, tapi nanti mungkin Bu Tarsika karena kita mau break dulu. Dan pemirsa, saat lagi Stetoskop akan kembali, jadi pastikan Anda tetap di Dama TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dama TV dan masih dalam program Kesehatan Stetoskop. Dan kita kembali, Bu Tarsika dan Pak Ardi, melanjutkan pembicaraan mengenai tadi sempat dijelaskan cara membersihkan ya, perawatan yang benar. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa, Bu.
Baik, jadi seperti saya katakan tadi bahwa penggunaan sabun pembersih itu sebenarnya juga tidak dianjurkan ya, tidak saran karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa itu akan merubah kadar keasaman dari organ genitalia seorang perempuan. Baik, pada terakhir tadi saya menjelaskan bahwa cara yang pertama adalah menjaga kebersihan, misalnya yang standar mengganti celana dalam ya, minimal 2 kali. Kemudian bagaimana cara misalnya cebok yang betul. Jadi saya berikan gambaran saja ya. Jadi tadi ini kan leher rahim. Jadi leher rahim itu kan bagian dari rahim yang berhubungan dengan dunia luar. Jadi dunia luar ini kalau misalnya seorang perempuan itu haid, dia kan darahnya keluar dari itu ya, dari lubang genitalia ya, dari lubang vagina ya. Jadi kebiasaan mungkin juga para ibu-ibu yang membersihkan putra-putrinya yang masih kecil itu ya perlu jaga terutama pada anak-anak yang perempuan, karena kerentanan dari organ genital seorang perempuan adalah antara lubang dari jalan lahir atau lubang vagina itu berdekatan dengan lubang anus ya. Yang notabene anus itu keluarnya adalah untuk keluar kotoran ya, jadi mungkin banyak bakteri. Jadi kalau misalnya cebok atau ketika membersihkan sehabis buang air besar atau buang air kecil ya, itu yang betul adalah arahnya adalah dari depan ya, dari adalah ke belakang. Jadi jangan sampai depan belakang sehingga itu akan membawa kuman yang satu arah ya, satu arah dari depan ke belakang. Jadi kalau misalnya kita sering kadang-kadang melihat ya, terus mungkin kalau di daerah pedesaan ya mungkin jadi itu ya gini aja, saya ke depan belakang. Jadi itu kan akhirnya kita membawa kuman dari lubang anus ini ke depan. Lah itu kalau misalnya kotoran dari sini ke anus kan dia tidak masalah, tapi kalau ini sampai ke dalam itu yang nanti akan membawa infeksi, bukan hanya pada nanti akan naik kencing, bisa juga membawa infeksi ke saluran kencing. Jadi bukan hanya pada daerah sini tapi juga saluran kencing, karena diingat bahwa dengan kondisi struktur anatomi atau bentuk dari organ seorang perempuan itu beda ya dengan laki-laki, agak lebih jauh. Jadi sini itu kan ada lubang anus, kemudian ini adalah lubang jalan lahir itu ya, lubang liang vagina, kemudian atas ini adalah saluran kencing. Jadi kalau misalnya dari belakang ke depan bukan hanya mengenai pada saluran jalan lahir tapi juga mengenai pada saluran kencing, dan ini juga bahaya kalau dia sampai terinfeksi. Dan ketika misalnya dia menginfeksi pada kandung kencing atau kandung kencing ya, saluran kencing itu pun pada tahap ketika dia belum parah, dia pun tidak ada gejala. Tapi kalau sudah parah, misalnya jumlah kumannya atau jumlah koloni kuman sudah banyak, itu biasanya baru kelihatan, dan itu juga membawa keluhan yang lain gitu loh. Untuk infeksi saluran kencing tadi ya Bu ya? Karena salah kita melakukan ketika cebok, kita salah ya, itu apa ya, perilaku yang sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi sebenarnya dari hal seperti itu tidak perlu juga memakai sabun pembersih ya, dari sebab itu saja. Kemudian kebiasaan yang bagaimana kita mencintai bahwa di lingkungan ini tidak terlalu lembab, misalnya kita tidak boleh mempunyai kebiasaan memakai celana jeans yang ketat terlalu sering ya, karena itu juga akan membuat lingkungannya lembab. Kemudian kalau mengenakan pakaian dalam itu pun juga harus dari bahan katun ya, dalam arti tidak bahan nilon biar tidak semakin panas. Begitu Mbak Ica. Ini juga mungkin bisa merubah persepsi pemirsa di rumah yang suka menggunakan celana yang ketat karena mungkin pemirsa pengen terlihat seksi seperti itu ya Bu ya. Tapi sekali waktu boleh, tapi terus menerus itu kasihan ya, tidak kasihan pada diri sendiri. Baik, dan saya sekarang kembali beralih ke Pak Ardi. Berbicara kembali mengenai kanker serviks. Gejalanya seperti apa Pak untuk kanker serviks ini? Secara awam, kita belum berbicara seseorang melakukan pemeriksaan, tapi yang mungkin bisa dilihat atau dirasakan seorang wanita secara awam. Ya, kanker serviks memang membutuhkan perjalanan yang lama ya. Jadi ketika mulai dari awal terjadinya perubahan pada dinding serviks sampai terjadinya kanker serviks membutuhkan waktu kira-kira 10-20 tahun. Tetapi para wanita itu bisa mengantisipasi ya terhadap
gejala kanker serviks. Ya. Nah, salah satu gejala yang umum itu adalah keluarnya cairan yang di luar kebiasaan. Artinya yang saya maksud itu setiap bulan wanita itu kan mengalami siklus menstruasi, ya, dan itu rutin. Nah, yang harus diwaspadai apabila terjadi perdarahan yang timbul di luar siklus menstruasi. Baik. Kemudian ada keluar cairan yang mungkin agak berbeda karakteristiknya. Ya, memang setiap wanita itu mengalami siklus yang disebut dengan siklus ovulasi ya. Di situ wanita mengalami masa kesuburan dan tandanya adalah salah satunya adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tarsika tadi, keluar cairan atau lendir. Tapi lendir normal itu adalah jernih, tidak berbau. Ini bisa sama dengan keputihan sama? Beda. Oh, beda. Beda ya. Tapi memang seringkali disebut sebagai keputihan, tapi yang fisiologis. Ya. Jadi keputihan itu memang dari sisi medis ada dua, ada keputihan fisiologis sama yang patologis. Atau yang abnormal ya. Bedanya Nah, di mana, Pak? Yang fisiologis itu disebabkan oleh siklus normal wanita, dan itu menunjukkan salah satu gejala bahwa wanita itu dalam keadaan subur. Tetapi yang berkaitan dengan kanker serviks, apabila cairan yang keluar itu tidak mengikuti pola siklus menstruasi, kemudian warnanya tidak jernih, bisa keruh, kemudian bisa seperti warna seperti cucian beras ya, kecoklatan. Baik. Dan yang tidak kalah penting adalah bau, berbau. Nah, sementara yang normal tidak berbau. Itu gejala yang harus diwaspadai. Itu yang bisa dirasakan seorang wanita. Iya. Ini langkahnya kalau mengalami hal seperti ini untuk Bu Tarsika dan Pak Ardi, yang harus dilakukan segera memeriksakan ke dokter atau bagaimana? Iya, ini. Jadi mungkin nanti ditambah Bu Tarsika ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka sebaiknya seorang wanita harus segera memeriksakan diri untuk screening ya. Screening itu penting karena itu akan deteksi dini ya kemungkinan yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Nah, screening itu salah satunya adalah dengan IVA atau pap smear. Baik. Nah, IVA dan pap smear itu bisa dilakukan di puskesmas atau di BPS ya, Bu Tarsika ya. Mungkin Bu Tarsika bisa menambahkan itu. Bu Tarsika. Baik, terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ardi bahwa penderita kanker serviks atau seorang perempuan yang menderita kanker serviks itu ketika dia sudah menunjukkan gejala-gejala yang seperti dijelaskan oleh Pak Ardi tadi, itu biasanya memang dia sudah pada stadium yang lanjut ya. Baik. Jadi memang kelemahan dari kita, terutama di negara berkembang, karena ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa seorang perempuan tidak mau periksa, itu membuat dia datang sudah dengan keluhan yang seperti dijelaskan oleh Pak Ardi tadi. Kalau dia masih tahap awal itu memang kadang-kadang tidak ada gejala. Baik. Tidak ada gejala. Tapi sudah muncul ya Bu ya untuk ininya. Tapi sebenarnya virusnya. proses itu sudah berlangsung kan, seperti dijelaskan Pak Ardi tadi bahwa prosesnya masuknya HPV kemudian ada keluhan sampai misalnya dideteksi dia sudah kanker itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Baik. Jadi 10 tahun sebelum itu proses HPV masuk, kemudian dia sudah masuk ke sel, merusak pada jaringan di mulut rahim itu sudah terjadi. Dikatakan bahwa sebenarnya untuk kalau memang sudah terjadi seperti itu, memang ya harus periksa, harus periksa mesti ke puskesmas. Kalau untuk tingkat pemeriksaan semacam tes IVA atau pap smear itu memang sudah bisa dilakukan. Seperti tes IVA, pap smear itu kan biasanya ada para bidan pun sudah mendapatkan yang sudah mendapatkan pelatihan untuk itu, biasanya memang dia sudah bisa melakukan, terutama untuk tes IVA ya. Jadi di tes IVA. Jadi sebenarnya mengurangi angka kejadian kanker serviks itu ada dikatakan pencegahan ya. Pencegahan itu sendiri diharapkan
pasien itu atau seorang perempuan itu datang jangan menunggu sudah keputihannya berbau, karena ketika sudah berbau itu berarti dia stadiumnya sudah lanjut. Baik. Usia yang terbaik ini Bu untuk wanita untuk melakukan pemeriksaan ini mulai usia berapa? Dikatakan begini, melakukan screening atau pemeriksaan itu termasuk di dalam tindakan pencegahan ya, pencegahan kanker serviks itu ada primer ya. Ada primer itu satu adalah memang menghindari faktor risiko, menghindari pencegahan dulu yang penting ya, karena kalau sudah terjangkit itu nanti kaitannya dengan biaya, ada biaya pengobatan ya. Jadi pencegahan primer itu misalnya menghindari faktor risiko ya, seperti tadi sudah dengan Pak Adi. Faktor risikonya apa? Berarti menghindari faktor-faktor yang menjadi faktor pencetus. Misalnya tadi dikatakan memiliki banyak anak ya Pak Ari ya, jadi paling tidak jangan terlalu banyak. Yang kedua adalah mendewasakan usia pernikahan, karena ketika menikah sebelum usia 18 tahun nanti ada perubahan sel yang mungkin belum siap sehingga akan terjadi perubahan sel sehingga menjadi cikal bakal dari kanker itu sendiri. Kemudian melakukan vaksinasi, yaitu pencegahan yang primer. Nah, untuk pemeriksaan IVA dan pap smear ini merupakan pencegahan sekunder. Jadi pemeriksaan IVA atau pap smear itu merupakan bagaimana seorang yang belum pada tahap misalnya keluhan seperti dijelaskan Pak Ari tadi itu sudah lebih awal datang sehingga nantinya tidak menjadi gejala yang sudah keluar keputihan yang abnormal dan berbau. Ya, jadi seperti itu dia harus datang. Jadi dilakukan semacam screening, yaitu kita petugas kesehatan melakukan pemeriksaan untuk deteksi lebih dini sehingga kanker itu lebih dini juga ditemukan. Baik. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Nanti pencegahan tersier. Ya. Baik, nanti kita akan melanjutkan kembali Pak Adi dan Bu Tarsika. Dan pemirsa, saat lagi Stetoskop akan kembali. Jadi Anda jangan berganti channel Anda, tetap di Dharma TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kesehatan Stetoskop, masih bersama saya Ica Rizky dan juga Bu Tarsika dan Pak Ardi. Baik Bu, melanjutkan saja tadi pencegahan secara tersier ya Bu ya. Baik, untuk pencegahan secara tersier ini adalah kita dikatakan kita memang mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu yang itu dikatakan bisa mencegah lebih lanjut kerusakan sel ya. Misalnya kita mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, kemudian ada asam folat ya. Menyambung yang tadi bahwa bagaimana mencegah agar tidak terlambat mendapatkan penanganan, itu memang harus setelah dicegah, salah satu mencegah ada dengan sebelum nanti kita bicara sedikit tentang vaksinnya ya, adalah screening. Jadi screening itu memang untuk pap smear ya, pap smear yang sering cara deteksi yang kita gunakan di Indonesia ada yang umum digunakan ya, memang di tingkat puskesmas itu bisa biasanya adalah pap smear, dan sekarang yang sedang digalakkan adalah IVA test ya. Saya akan bahas sedikit dulu tentang pap smear ya. Pap smear itu adalah begini, saya tunjukkan dulu ya dari alat peraga. Jadi kalau di pap smear itu memang kita mengambil di sini ada semacam ada lendir yang diambil di daerah mulut rahim ini, jadi menggunakan alat semacam spatula ya, spatula air namanya Pak Ardi ya. Spatula air itu dari kayu seperti sendoknya es krim gitu ya, tapi ujungnya memang didesain agar bisa masuk kemudian bisa diputar. Nanti diambil di sini, itu biasanya pap smear. Untuk tingkat puskesmas biasanya bisa melakukan, tapi untuk hasilnya memang dikirim ke rumah sakit karena memang membutuhkan seorang dokter ahli patologi. Tidak bisa langsung jadi ya Bu hasilnya? Tidak bisa ya. Yang sering sekarang kita galakkan agar bisa dilihat secara langsung adalah dengan IVA test ya. IVA test itu juga untuk mengetahui apakah sudah mulai tampak adanya kelainan pada daerah mulut rahim ini. Dikatakan IVA test itu memang sangat cocok untuk daerah di negara berkembang termasuk di Indonesia karena dia mempunyai tingkat yang keakuratan yang hampir sama dengan pap smear ya, jadi dia bisa mendeteksi juga. Jadi kalau untuk IVA memang bisa langsung dilihat dan memang
bidan bisa melihat ya, kalau memang bisa di bidan atau bisa di dokter. Tapi untuk tingkat memang ini disarankan untuk daerah-daerah yang memang itu jauh dari tempat pelayanan kesehatan sehingga hanya bisa bidan. Jadi pada saat IVA tes ini, IVA tes adalah artinya adalah inspeksi visual dengan asam asetat. Kalau IVA nanti yang dioles cairan adalah, jadi tidak memasukkan spatula ya. Jadi cairan asam asetat itu kita masukkan di kita celup, misalnya cotton bud, bukan cotton bud yang kecil itu ya. Jadi kita memang ada cotton bud jenis macam cotton bud, kemudian kita celupkan, kemudian kita dioleskan di daerah mulut rahim sini. Dan itu memang lebih praktis untuk negara berkembang karena lebih murah ya, lebih murah sehingga itu memang cocok untuk negara berkembang dan di Indonesia. Jadi kalau di IVA ini memang bisa langsung dilihat ya, tidak usah menunggu misalnya, karena itu kalau untuk pap smear kan harus dikirim ke rumah sakit dan itu dilihat oleh dokter ahli patologi ya, jadi ahli patologi. Kalau untuk IVA cukup dilihat dengan mata. Hanya saja memang untuk bisa memeriksa ini dan melihat hasilnya itu memang butuh pelatihan. Biasanya memang ada pelatihan, itu memang bisa. Jadi ini saya juga menunjukkan gambar ya, jadi biar lebih jelas pemirsa Dhamma TV pada acara stetoskop. Jadi kalau nanti melihat kita dilakukan pemeriksaan IVA ya, ini adalah gambaran mulut rahim yang diperiksa menggunakan IVA ya. Jadi ini adalah mulut rahim ya. Jadi kalau nanti hasilnya IVA adalah negatif dan positif ya. Jadi kalau memang dia negatif, seorang perempuan yang diperiksa hasilnya negatif udah dia periksa 5 tahun lagi. Kalau dia adalah positif, memang dia harus dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan. Karena apa? Dari IVA ini yang positif itu ya. Jadi ini gambaran mulut rahim yang sebenarnya ya. Jadi ada beraneka ragam bentuknya. Beraneka ragam bentuknya. Ya. Baik. Jadi kalau sudah positif seperti ini, biasanya bidan akan merujuk ke tempat pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit untuk dilakukan kolposkopi ya Pak Adi ya. Jadi di kolposkopi nanti itu akan dibantu dengan alat semacam sejenis mikroskop untuk melihat dengan jelas sampai sejauh mana adanya infeksi dari HPV itu. Jadi kalau memang dikatakan positif, jadi nanti ini biasanya yang melihat pemeriksanya ya. Tapi untuk seorang perempuan yang periksa pasti dia akan diberitahu hasilnya seperti apa. Kalau memang dia misalnya positif, dia akan diberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit, atau memang misalnya di tempat itu sudah ada kolposkopi ya langsung dilanjutkan dengan tindakan kolposkopi. Jadi gambarannya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ini belum kanker ya, sebelum ini masih pra ya, sudah mulai jalan mengarah ke sana. Karena seperti tadi dijelaskan oleh Pak Adi, prosesnya adalah 10 sampai 20 tahun untuk terjadi keluar cairan yang berbau, kemudian dilanjutkan ke jalan yang lain. Itu nanti biasanya ada gambaran ini gumpalan putih ini nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan IVA dengan batas yang jelas seperti ini, memang dia positif. Jadi dia harus memang dia dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan kolposkopi ya. Jadi pemeriksaan ini murah ya, murah, bahkan kalau misalnya ada acara-acara tertentu bisa mendapatkannya gratis ya, kan sangat murah. Kalau untuk pap smear ya Bu ya, pap smear sendiri itu sebaiknya dilakukan berapa kali? Baik, kalau untuk kita ke usia ya, untuk IVA ini memang disarankan pada seorang perempuan usia 30 sampai 50 tahun ya. Jadi dia dilakukan IVA. Jadi ketika pemeriksaan IVA pertama negatif, dia harus mengulang lagi 5 tahun lagi. Tapi untuk pap smear itu sendiri mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh WHO ya pada tahun 2002, idealnya seorang perempuan itu melakukan pap smear ketika dia berusia 35 sampai 60 tahun itu minimal paling tidak teratur 3 tahun sekali. Itu idealnya ya. Berarti bisa dikatakan idealnya, itu usia untuk seorang ibu atau yang usia masih reproduksi ya, usia reproduksi
ya menjelang menopause, karena mungkin dengan perjalanan yang lama itu Pak Ardi, jadi munculnya mungkin dia sudah menjelang menopause, padahal Baik. kan masuknya kuman proses terjadi kan jauh sebelum hari. Jadi usia 35 sampai 60 tahun itu idealnya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. idealnya. Baik, mungkin untuk pemirsa Dharma TV sendiri di rumah yang saat ini masih berusia remaja, apakah perlu juga dilakukan pap smear? Mungkin Pak Ardi. Ya, tadi saya nambahi dari Bu Tarsika. Untuk screening itu memang sebaiknya dilakukan screening IVA atau Iya, pap pap smear. smear itu dilakukan pada wanita usia 20 tahun atau kurang dari 20 tahun yang tapi sudah aktif secara seksual. berhubungan seksual. Baik. Jadi sudah melakukan hubungan seks, itu sebaiknya melakukan screening lebih awal. Lebih awal. Nah, karena pada usia-usia itu tadi sudah saya singgung pada awal, memang kondisi dari struktur atau kondisi dari lapisan dari sel serviks itu belum stabil ya, Baik. karena mudah terstimulasi, dan stimulasi itu yang akan menyebabkan pembelahan sel. Itu kan selalu seperti kulit kita ya. Jadi sel serviks itu seperti kulit kita yang setiap hari berganti. Nah, itu kalau dirangsang maka akan terjadi percepatan pembelahan, dan itulah yang menyebabkan terjadinya kanker. Ya. Kanker serviks. Nah, baik. jadi usia 20 ya. Kemudian atau lebih awal pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Kemudian tadi saya ingin nambahkan itu. Untuk Mungkin gambarnya. Iya. Baik. Bu Tarsika, ini tadi mungkin pemirsa belum tahu ya. Jadi yang normal serviks itu berwarna merah muda atau pink, Ya, merah muda Baik. atau pink ya. ya. Dan permukaannya halus, itu yang normal. Normal ya. Ini permukaannya halus. Nah, sedangkan kalau hasil pemeriksaan IVA itu kan dipulas sama larutan asam asetat, itu akan terjadi perubahan. Kalau memang ada Perubahan sel, perubahan sel. menjadi berwarna putih, nah Dengan itu batas yang jelas. akan menunjukkan kemungkinan itu ada kanker. Baik. Ya, tapi untuk membuktikan memang itu betul-betul kanker atau enggak, memang dibutuhkan pemeriksaan Pemeriksaan lebih lanjut lagi. Iya. Harus kolonoskopi. Baik, dan pemirsa di rumah, kalau ketika Anda melihat gambar ini ataupun mendengar penjelasan Pak Ardi dan Bu Tarsika, jangan sampai takut karena wanita memang harus sangat ekstra menjaga Oh iya. organ Ya. genitalianya. Ya. Baik, kita kembali berbincang mengenai, saya yang beralih bertanya mengenai pengobatan untuk seseorang yang sudah terkena kanker serviks. Mungkin Pak Ardi terlebih dahulu. Pengobatan kanker serviks itu akan lebih sempurna kalau ditemukan secara dini, ya. Baik. Pada dasarnya kanker serviks itu bisa diobati secara sempurna kalau ditemukan sejak dini. Oleh karena itu tadi sudah disinggung oleh Bu Tarsika, screening sejak awal itu lebih baik. Nah, ada beberapa pengobatan itu berkaitan dengan kanker serviks, yaitu yang disebut dengan LEEP ya. LEEP itu saya buka sedikit ya. Baik. Jadi Ini untuk ya bisa dideteksi secara dini tadi ya Pak Ardi ya, ya, untuk pengobatannya. ada beberapa Mhm. pengobatan. Atau Pakai mungkin, kacamata ya. ya monggo. Jadi pengobatan kanker serviks itu tergantung sama stage atau stadium dari kanker. Baik. Ya, tentu saja semakin dini akan lebih mudah. Nah, ada beberapa tipe pengobatan, yaitu menggunakan LEEP atau Loop Electrosurgical Excision Procedure. Ini sel-sel kankernya itu dirusak dengan secara elektrikal, ya, sehingga dengan harapan demikian jaringannya menjadi terputus sehingga tidak terjadi penyebaran. Baik. Nanti kita akan melanjutkan kembali Pak Ardi. Iya, iya. Dan pemirsa, setelah komersial break yang satu ini, stetoskop akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam program Kesehatan Stetoskop, dan Pak Ardi silakan kembali melanjutkan mengenai pengobatan untuk seorang wanita yang terkena kanker serviks. Ya,
Yang tadi sudah saya jelaskan, LEEP ya, itu untuk secara elektrikal ya. Jadi jaringan kanker itu memang sengaja dirusak. Kemudian ada terapi yang berikutnya adalah krioterapi ya. Baik. Nah, itu sistemnya adalah membekukan sel-sel kanker sehingga sel-sel kanker itu tidak bisa berkembang kembali. Nah, yang saya sebutkan tadi itu untuk pengobatan kanker serviks dini. Yang bisa diketahui lebih awal ya Pak ya? Nah, tetapi kalau untuk kanker serviks yang sudah lanjut, yang kemungkinan sudah mengalami penyebaran jauh ke organ-organ tubuh yang lain, di dalam bahasa medisnya disebut dengan metastasis ya, metastasis. Maka pengobatannya menjadi berbeda. Ada 3 komponen penting di dalam terapi kanker serviks lanjut ini, yaitu pembedahan, kemudian radiasi dan kemoterapi. Baik. Nah, pertama itu biasanya sama dokter dilakukan histerektomi ya. Kalau memang sudah lanjut rahimnya bahkan diangkat ya, Bu Tersika. Kemudian itu tidak cukup karena kemungkinan dicurigai ada penyebaran sel-sel kanker yang sudah berjalan melalui pembuluh darah atau melalui pembuluh limfa. Nah, itu diteruskan dengan terapi radiasi dan itu jangka masih kurang cukup, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Baik. Ya. Untuk seorang ibu yang sedang mengandung, ini perlu ya untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks ini sendiri atau bagaimana? Mungkin Bu Tersika? Untuk deteksi dini, kalau dia dalam keadaan hamil, memang sebaiknya bisa digunakan pakai IVA ya. Memakai IVA, ya sebenarnya pakai IVA. Tapi kalau misalnya dia sebagai screening, tidak apa-apa dilakukan. Karena ya screening kan belum ada terapi ya, karena screening itu. Hanya saja pada pemeriksaan pap smear itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pasien ya. Beda dengan IVA itu kan agak longgar ya. Jadi kalau untuk di pap smear itu kan minimal 24 jam tidak boleh melakukan seks intercourse ya, tidak boleh berhubungan suami istri dulu ya. Paling bagus sih 3 hari, tapi pada minimal itu 24 jam ya. Jadi 1 hari itu tidak boleh berhubungan suami istri dulu. Kemudian tidak boleh melakukan dosing. Dosing itu biasanya yaitu tadi melakukan penyemprotan vagina sampai ke dalam, itu tidak boleh karena itu nanti akan mempengaruhi hapusan dari lendir serviks yang sudah diambil itu. Kalau untuk pemeriksaan pap smear seperti itu. Kalau IVA bisa sesaat ya Bu? Kalau IVA biasanya tanpa ada itu, jadi bisa langsung pada saat siklus men pun, pada nifas pun bisa ya. Bisa dilakukan. Bisa ya, karena memang yang diinspeksikan yang luar ini saja. Tapi kalau untuk pap smear kan mengambil lendir atau yang ada di sini, atau kadang dengan sedikit jaringan ya, dengan semacam sikat. Ada alatnya macam-macam ya. Khusus baik. Iya. Ya, mungkin kan. Ini waktu yang tepat untuk pemeriksaan pap smear itu siklus hari ke-10 ya, setelah menstruasi. Siklus hari ke-10. Ya. Hari ke-10. Berbicara mengenai siklus menstruasi sendiri, mungkin ini kebanyakan pemirsa di rumah masih bingung ini Bu. Ini sekedar bonusan saja untuk pemirsa di rumah. Ya. Karena kalau misalnya membaca di majalah, artikel atau melihat di televisi, ada siklus masa subur, siklus menstruasi, mungkin pemirsa bingung ini gimana cara menghitungnya, seperti itu. Mungkin Bu Tersika. Baik, ya nanti akan tanya Pak Ardi. Baik, mungkin perlu ditanamkan mulai dari sekarang pada seorang perempuan itu, maksudnya sejak dia mendapatkan mens itu harus tahu siklusnya ya. Sehingga kenapa ketika ada perubahan siklus atau ketika ada perdarahan di luar siklusnya dia tahu. Yang dikatakan satu siklus kalau seorang perempuan adalah hari pertama haid pada bulan ini, kemudian hari pertama haid pada bulan yang akan datang adalah berapa hari, itu yang disebut satu siklus. Jadi siklusnya berapa hari itu menghitungnya adalah hari pertama haidnya sekarang dengan hari pertama haid yang akan datang itu berapa hari, itu namanya siklus. Jadi normal rata-rata kalau normal itu kan 28 sampai 30 hari ya, walaupun ada beberapa perempuan yang kurang dari 28 hari atau lebih dari 30 hari, bahkan mungkin sampai 35 hari. Nah, yang disebut masa subur itu biasanya adalah 14 hari sebelum men yang akan datang, itu pada siklus yang normal siklus 28 hari ke-14 sampai berarti ya. Sebelum men yang akan
datang loh ya, bukan setelah men ya, sebelum men yang akan datang, sehingga kadang-kadang dari fase subur ini kalau dikaitkan dengan program KB memang bisa digunakan untuk program bagaimana kapan saya tidak menginginkan anak, kapan saya ingin memiliki anak atau ingin saya hamil, itu dari perhitungan siklus kesuburan tadi, walaupun tingkat akurasinya juga tidak begitu tinggi ya, karena memang siklus itu kan kadang melesetnya kan 1-2 hari ya Pak Ardi ya, jadi tidak selalu 14 hari yang akan datang itu jadi masa subur. Hanya saja yang kita bisa lihat biasanya adalah ada pengeluaran lendir yang lebih banyak dibandingkan hari biasa. Dan itu menjelang mens mens berikutnya. Itu yang dikatakan kemudian yang fisiologis ya Pak Adi. Yang fisiologis adalah menjelang masa subur itu memang ada peningkatan jumlah sekret atau lendir atau keputihan dari jalan lahir ya. Dari itu akan keluar lebih banyak. Karena memang itu dikondisikan. Kalau misalnya sudah menikah ya, dalam hubungan suami istri, itu memang yang menginginkan kehamilan itu memang dengan kondisi yang dia lebih encer itu akan memudahkan masuknya sperma. Seperti itu, dan itu secara alami yang nanti akan keluar selama tidak ada gangguan yang lain, itu akan terjadi. Itu mungkin ada tambahan dari Pak mungkin Pak Ardi. Sudah ya. Itu bonus untuk Anda pemirsa di rumah ya. Karena penting sekali untuk membuat sebuah siklus menstruasi, mengetahui siklusnya ya. Nah kan terutama yang nanti bagi mereka yang sudah menikah, karena biasanya terkait dengan usia kehamilan itu pasti akan ditanya mens terakhirnya kapan, berarti kan harus tahu siklusnya. Kemudian kalau misalnya seorang perempuan yang ingin menjalani program kehamilan misalnya pada terapi kesuburan atau fertility, itu memang juga ditanya siklusnya berapa hari, itu harus tahu. Jadi memang harus tanamkan mulai remaja kita sudah main ya harus tahu. Oh saya biasanya siklusnya 28 hari, sehingga kita siklusnya meleset, enggak pasti dia tahu. Atau misalnya ada perdarahan di luar siklus haid, terutama mungkin pada usia-usia 40 tahun ke atas, banyak ada perdarahan di luar siklus yang seperti biasanya dia juga akan tahu, mungkin juga merupakan salah satu tanda kanker ya Pak ya, karena ada salah satu tanda adalah perdarahan bercak yang mungkin bagi orang awam itu dikatakan mens, padahal mungkin itu tidak. Makanya kenapa kita harus tahu betul kalau seorang perempuan ya itu milik saya, hanya saya yang punya, karena seorang laki tidak punya rahim, tidak punya mulut rahim ya. Jadi harus tahu betul, karena tidak jarang kalau seorang perempuan misalnya hamil tanya yang coba men terakhir, tanya sama suaminya, itu banyak di lawangannya. Atau malah suaminya lebih hafal, jangan-jangan suaminya hafal, tambahnya itu kan justru semestinya tidak boleh seperti itu ya, karena yang punya, yang bisa menjaga, merawatkan siapa lagi kalau bukan diri dari perempuan itu. Baik, jadi mungkin pemirsa di rumah kalau misalnya Anda sekarang memiliki putri yang mulai mengalami masa menstruasi, mulai bisa diajarkan untuk mengetahui siklusnya. Baik, dan ini terakhir Bu, mungkin dari Pak Ardi dan Bu Tariska ada yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah terkait dengan kanker serviks. Iya, dari kanker serviks itu pembunuh nomor 2 ya. Nomor satu ya di Indonesia. Jadi yang paling penting adalah wanita itu menyadari bagaimana melakukan pencegahan. Ya. Pencegahan yang paling utama adalah secara sadar diri, menjaga kebersihan organ genitalia, kemudian menghindari faktor risiko, kemudian screening. Nah, screening itu kuncinya, itu penting. Ya. Untuk mencegah kanker serviks. Kanker serviks, ya. Baik, Bu Tarsika mungkin ingin menambahkan? Menekankan saja. Sebenarnya yang bisa menjaga dan butuh tahu itu adalah perempuan ya, karena nanti yang menderita mengalami itu juga seorang perempuan, karena dampak dari kanker itu sendiri kan sebenarnya tidak hanya perempuan tapi juga orang sekitarnya. Baik. Jadi saya menekan sekali screening pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan IVA, dan itu tidak mahal, daripada nanti sudah berkelanjutan itu lebih mahal lagi. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik.
Dan terima kasih Pak Ardi dan Bu Tarsika sudah hadir memberikan banyak sekali informasi kepada kita pemirsa mengenai kanker serviks. Karena sebenarnya perempuan itu menjadi seorang perempuan tidak susah ya Ibu ya. Cukup menjaga apa yang Anda miliki. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Stetoskop selama 1 jam pemirsa. Stetoskop akan hadir setiap hari Rabu, minggu kedua dan minggu keempat mulai pukul 7 sampai dengan 8 malam. Saya Ica Rizky beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.